Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar meskipun kita harus kembali belajar melalui daring. Namun jangan sampai keterbatasan ini membatasi kita untuk belajar. Tetap terus semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Pernah tidak kalian berpikir mengapa kita dapat berjalan, mengambil sesuatu atau memindahkan barang? Dan pernahkah kalian juga berpikir mengapa bentuk kita berbeda dengan hewan dan tumbuhan? Jawaban pertanyaan yang pertama adalah karena kita memiliki sistem gerak berupa tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Sedangkan jawaban yang kedua, dengan adanya sistem gerak pada manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna dibandingkan makhluk hidup lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 7-8 yang berbunyi, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk hidup yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Berdasarkan kemampuan aktivitas, alat gerak dibedakan menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Untuk yang pasif dikatakan pasif karena alat gerak tersebut tidak dapat bergerak tanpa bantuan organ lain. Contohnya adalah rangka dan sendi. Sedangkan otot digolongkan sebagai alat gerak aktif dikarenakan otot dapat menggerakkan bagian-bagian lain di dalam tubuh. Nah, dari situ kita dapat ambil definisi bahwa sistem gerak pada manusia dapat didefinisikan sebagai serangkaian alat gerak yang saling berhubungan untuk membantu manusia dalam menjalankan aktivitas. A. Rangka. Rangka merupakan rangkaian tulang yang tersusun dan membentuk tubuh. Fungsi rangka antara lain yang pertama adalah memberikan bentuk dan menopang tubuh kita. Bayangkan jika kita tidak punya rangka, tentu tubuh kita akan lunak dan begitu lemah, sehingga tidak bisa berdiri tegak. Yang kedua, melindungi organ dari benturan luar yang sering terjadi. Misalnya tulang rusuk melindungi paru-paru dan tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat melekat otot sebagai alat gerak aktif sehingga tubuh dapat bergerak. Yang keempat, tempat membentuk sel darah yang diambil pada sumsum tulang seperti pada tulang paha. Berdasarkan strukturnya, tulang juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang keras atau tulang sejati dan tulang rawan yang masih dapat membelah menjadi tulang sejati. Macam-macam bentuk tulang. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang pada lengan, tulang pipih pada tulang dada, tulang tidak beraturan pada tulang belakang, dan tulang pendek pada ruas jari. Selanjutnya, sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang pada rangka. Pada sendi, tulang yang satu dilekatkan dengan tulang yang lain diikat dengan semacam jaringan pengikat yang disebut dengan ligamen. Macam-macam bentuk dan fungsi sendi. Yang pertama, sendi peluru yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya pada tulang belikat. Kedua, sendi putar merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contohnya pangkal tulang tengkorak. Yang ketiga, sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Dan yang keempat, sendi engsel menghasilkan gerakan seperti pada engsel pintu. Contohnya pada siku dan lutut. Yang selanjutnya, otot. Berdasarkan fungsinya dan letaknya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik atau yang disebut dengan otot rangka karena otot ini melekat pada rangka, otot jantung yang hanya berada pada jantung, dan otot polos yang berada pada organ bagian dalam. Yang pertama ada otot lurik. Otot ini melekat pada rangka, berbentuk memanjang, silindris, dan memiliki ujung yang tumpul.
inti sel banyak, terletak di tepi, terdapat garis melintang seperti lurik-lurik, bekerja dalam kesadaran manusia, dan cepat berkontraksi dan cepat juga lelah. Contohnya, ketika kita berlari atau mengangkat barang, maka otot yang bekerja adalah otot lurik. Karena itu, ketika kita melakukan aktivitas, kita mudah merasakan lelah. Yang selanjutnya, otot polos. Otot ini berada pada semua organ bagian dalam, berbentuk gelondong memanjang dan ujung runcing, memiliki satu inti sel dan terletak di tengah, tidak mempunyai garis melintang, bekerja di luar kesadaran manusia. Mengapa otot polos harus bekerja di luar kesadaran manusia? Bayangkan, apabila organ bagian dalam kita lupa menggerakkan otot kita, maka yang terjadi adalah sistem atau segala sistem yang terjadi di dalam tubuh kita tidak akan berjalan. Kontraksi lambat dan tidak cepat lelah. Dan yang terakhir ada otot jantung. Terdapat di jantung, berbentuk memanjang, silindris, serta serabutnya saling bercabang dan menyatu. Memiliki banyak inti sel terletak di tengah, terdapat garis melintang, sama seperti otot polos bekerja di luar kesadaran. Kalau sampai kita lupa menggerakkan, bisa-bisa jantungnya berhenti. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat jantung kita bekerja di luar kesadaran. Kontraksi lebih kuat dan berirama. Cabang antar serabut disebut sistemum. Beberapa kelainan pada tulang. Yang pertama ada kifosis, merupakan kondisi berkebalikan dengan lordosis. Kifosis yaitu tulang belakang bagian dorsal perut membengkok ke depan. Hal itu terjadi karena kebiasaan menulis yang terlalu membungkuk. Kedua, lordosis yaitu kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Hal itu terjadi jika kita sering duduk di kursi dan meja terlalu tinggi. Yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis terjadi jika seseorang sering membebani salah satu sisi tulang belakang dan kebiasaan ini dilakukan selama bertahun-tahun. Akhirnya, tulang punggung dapat membengkok ke kiri atau ke kanan. Sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.